warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pengantar teori peluang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar statistika matematika dengan dosen pengampu Ibu Nur Asmariani Siregar SPD MPD. Yuk disimak videonya. Baiklah, saya Dinda Novianti Zubaimat. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu peluang dan konsep analitis kombinatorial. Peluang atau probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Dalam mempelajari probabilitas, ada 3 kata kunci yang harus diketahui, yaitu 1. Eksperimen atau percobaan, 2. Hasil atau outcome, 3. Kejadian atau peristiwa atau event. Selanjutnya, konsep analisis kombinatorial. Salah satu masalah terkait probabilitas adalah perhitungan banyak cara terjadinya suatu peristiwa. Misalkan, kita ingin menghitung banyak susunan nomor urut terdiri dari 3 angka berbeda yang mungkin dibuat dari angka-angka 0, 1, dan 2. Secara langsung, kita dapat menemukan 6 nomor urut yang mungkin dibuat, yaitu 012, 021, 102, 120, 201, dan 210. Sekarang, andaikan kita diminta menentukan banyaknya nomor urut terdiri dari 3 angka berbeda yang dapat dibuat dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6, 7, dan 8. Tentu akan membutuhkan waktu cukup lama jika dua kita melakukan percobaan secara langsung menyusun nomor urut dengan mengambil 3 angka berbeda secara bergantian. Dalam banyak kasus, kita dapat menghitung banyak cara terjadinya suatu peristiwa tanpa harus mengetahui secara langsung hasil-hasil yang mungkin dari eksperimen yang dilakukan. Metode matematis terkait perhitungan banyaknya cara yang mungkin terjadinya suatu peristiwa-peristiwa dikenal dengan istilah analisis kombinatorial. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Sartika Panggabean dengan NIM 20030 20039. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aturan perkalian. Disimak ya penjelasannya. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai aturan perkalian. Aturan perkalian juga dikenal dengan prinsip dasar perhitungan yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan atau cara terjadinya suatu peristiwa. Misalkan pada suatu eksperimen, percobaan pertama menghasilkan N1 banyaknya kemungkinan peristiwa yang muncul. Kemudian, dari setiap hasil yang mungkin muncul pada percobaan pertama, diperoleh sebanyak N2 hasil yang mungkin pada percobaan kedua. Jika percobaan pertama dan percobaan kedua dilakukan secara bersamaan, maka banyaknya kemungkinan hasil yang muncul adalah N1 dikali N2 cara. Nah, untuk contohnya, sekelompok wisatawan akan melakukan perjalanan ke kota wisata A, B, dan C. Para wisatawan tersebut dapat mencapai kota-kota tersebut melalui 3 jenis pengangkutan kota, yaitu kereta api, bus, dan pesawat terbang. Berapakah cara para wisatawan melakukan perjalanan wisata tersebut? Nah, jadi pada soal ini prosesnya adalah perjalanan wisatawan ke kota wisata. Nah, tahap pertama di sini adalah kota wisata yang dituju, yaitu A, B, dan C. Sehingga dapat kita ketahui bahwa M1 sama dengan 3. Lalu untuk tahap kedua berupa pengangkutan kota yang digunakan untuk perjalanan ke kota wisata tersebut, yaitu kereta api, bus, dan pesawat terbang, sehingga N2 sama dengan 3. Oleh karena itu, cara wisatawan dapat menuju kota wisata dalam N1 dikali N2 sama dengan 3 dikali 3, sama dengan 9 cara. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan diagram pohon. Jadi bisa kita lihat, kota wisata yang ingin dituju oleh wisatawan ada kota wisata A, D, dan C. Untuk menuju satu kota wisata, wisatawan bisa menggunakan 3 pengangkutan kota, yaitu kereta api, bus, dan pesawat terbang. Jadi hasilnya itu ada 9 cara, yaitu untuk menuju kota A menggunakan kereta api, untuk menuju kota A menggunakan bus, untuk menuju kota A menggunakan pesawat terbang, untuk menuju kota B bisa menggunakan kereta api, dan seterusnya. Nah,
Proses terjadinya suatu peristiwa bisa saja lebih dari 2 tahap, dengan masing-masing tahap terjadi dengan banyak cara yang berhingga. Aturan perkalian secara umum digeneralisasikan sebagai berikut. Jika proses terjadinya suatu peristiwa melalui R tahap, dengan tahap pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, kemudian masing-masing cara ini, tahap kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, dengan masing-masing cara ini, tahap ketiga dapat dilakukan dengan N3 cara, dan seterusnya sampai tahap TR dapat dilakukan dengan NR cara. Maka banyak cara terjadinya peristiwa tersebut adalah N1 kali N2 kali N3 kali seterusnya sampai dengan kali NR cara. Nah, untuk contohnya, sebuah rumah makan menyediakan menu makanan pagi yang terdiri atas nasi, telur, kerupuk, dan minum. Nasi terdiri dari nasi putih, nasi kuning, dan nasi goreng. Telur terdiri dari telur dadar, telur ceplok, telur asin, dan telur rebus. Kerupuk terdiri dari kerupuk udang, kerupuk ikan, dan kerupuk melinjo. Minum terdiri dari air putih, air kopi, air susu, air kopi susu, dan teh. Berapa banyak susunan menu makanan pagi yang bisa dihidangkan? Nah, jadi bisa kita lihat menu yang pertama di sini adalah nasi, yaitu nasi putih, nasi kuning, dan nasi goreng, sehingga N1 sama dengan 3. Lalu menu yang kedua yaitu telur, yaitu ada telur dadar, telur ceplok, telur asin, dan telur rebus, sehingga N2 sama dengan 4. Nah, yang ketiga, menunya itu adalah kerupuk, yaitu kerupuk udang, kerupuk ikan, dan kerupuk melinjo, sehingga N3 sama dengan 3. Dan menu yang terakhir adalah minum, yaitu air putih, air kopi, air susu, air kopi susu, dan teh, sehingga N4 sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat N1, N2, N3, dan N4. Nah, jadi banyaknya susunan menu makanan pagi yang bisa dihidangkan adalah N1 kali N2 kali N3 kali N4 sama dengan 3 kali 4 kali 3 kali 5 sama dengan 180. Jadi, banyaknya susunan menu makanan pagi yang bisa dihidangkan adalah 180 susunan menu. Baik, selanjutnya, jika dilakukan R percobaan atas terjadinya suatu peristiwa dan masing-masing dapat dilakukan dengan N kemungkinan, maka banyaknya hasil yang mungkin ada N pangkat R. Untuk contohnya, sebuah dadu seimbang bermata 6 dilempar sebanyak 4 kali. Banyaknya kombinasi angka yang mungkin muncul adalah, jadi dari soal dapat kita ketahui bahwa N sama dengan 6, karena misalnya satu kali pelemparan dadu, ada 6 kemungkinan angka yang akan keluar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu, karena dadu dilempar sebanyak 4 kali, maka R sama dengan 4. Jadi, N pangkat R sama dengan 6 pangkat 4 sama dengan 1296. Hai, perkenalkan nama saya Elfrida dengan NIM 230-238 akan membahas materi mengenai faktorial dan permutasi. Yuk disimak videonya. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu. Hasil perkalian semua bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai dengan N disebut N faktorial. Rumusnya, N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali titik-titik-titik 3 kali 2 kali 1. Pokoknya dikali semua hingga ke 1. Contohnya 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Di sini ada 7 faktorial dibagi 5 faktorial, maka 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya 7 kali 6 sama dengan 42. Nah, di sini perlu diingat bahwa 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial sama dengan 1. Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah susunan berbeda dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutan. Permutasi K, unsur diambil dari N, unsur yang berbeda adalah penyusunan K, unsur yang diambil dari N, unsur yang diketahui. Maka banyaknya susunan K, unsur yang dipilih dari N objek berbeda adalah sebagai berikut. N PK sama dengan
n faktorial per n kurang k faktorial, di mana P di sini jumlah permutasi atau cara objek disusun, N sama dengan jumlah total objek yang disusun, K jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, jumlah dapat sama dengan N atau lebih. Lalu faktorial adalah tanda dari faktorial. Contoh yang pertama, perhatikan kata komputer, akan diatur huruf-huruf dalam kata tersebut. Yang pertama, berapa banyak pengaturan huruf jika semua huruf pada kata tersebut digunakan? Lalu yang kedua, berapa banyak pengaturan jika hanya diambil 4 huruf? Penyelesaiannya yang pertama, N sama dengan 8, R sama dengan 8, maka permutasi 8,8 sama dengan 8 faktorial. Lalu yang B, N-nya sama dengan 8, R-nya sama dengan 4, maka permutasi 8,4 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 4 faktorial, maka hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 1680 cara. Lalu contoh kedua, 3 buah ujian dilakukan dalam satu periode 6 hari. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama? Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 6, R-nya sama dengan 3, maka permutasi 6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Lalu 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 cara. Lalu contoh yang terakhir, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 5 angka yang dapat dibuat dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 jika tidak boleh ada angka yang diulang? Penyelesaiannya, bilangan yang dinyatakan terdiri dari 5 angka dan tersedia 9 angka. Banyaknya bilangan yang terbentuk sama dengan banyaknya permutasi dari 9 unsur diambil 5 unsur. Maka banyak bilangannya sama dengan permutasi 9 dari 5 sama dengan 9 faktorial per 9 kurang 5 faktorial sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial. 9 faktorialnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 faktorial. Di sini 4 faktorial per 4 faktorial itu bisa dicoret, maka hasilnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu hasilnya 15.120. Berjumpa lagi dengan saya Tasya Ambarini dengan NIM 20030200037 akan membahas mengenai permutasi unsur-unsur yang sama dan juga permutasi siklis. Yuk langsung saja kita bahas. Permutasi unsur-unsur yang sama. Misalkan dari n objek terdapat sebanyak n1 yaitu objek sejenis pertama. Nah, sejenis di sini memiliki artian yaitu tidak dapat dibedakan satu sama lain. Kemudian sebanyak n2 yaitu objek sejenis kedua. Dan sebanyak n3 yaitu objek sejenis ketiga hingga nk yaitu objek sejenis ke k. Maka banyaknya permutasi berbeda dari objek-objek tersebut adalah np, n1, n2, n3 hingga n ke k sama dengan n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial hingga dikali n ke k faktorial. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata A. Atap, B. Cincin. Nah, pembahasannya yaitu bagian pertama, kata atap terdiri dari 4 huruf dengan 2 huruf sama yaitu A, sehingga dapat kita buat yaitu N sama dengan 4 yaitu jumlah huruf pada kata atap, dan N1 sama dengan 2 yaitu jumlah huruf yang sama yaitu A. Nah, selain dari huruf A ini tidak ada lagi huruf yang sama, sehingga kita hanya membuat huruf yang sama aja yaitu ada huruf A dengan banyaknya huruf A itu ada 2. Sehingga banyak susunan huruf yang berbeda dari kata atap adalah sebagai berikut. Banyak susunan sama dengan n faktorial per n1 faktorial sama dengan n tadi ada 4 sehingga kita buat 4 dan n1 ada 2 sehingga kita buat 2 di sini. 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan
4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan, nah 2 faktorial di atas sama 2 faktorial di bawah bisa kita coret. Atau kita bagi. Sehingga didapatkan di sini hanya tersisa 4 dan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi banyaknya susunan huruf yang berbeda dari kata atap adalah 12 susunan. Oke, lanjut kita ke bagian yang B. Kata cincin terdiri dari 6 huruf dengan 2 huruf C, 2 huruf I, dan 2 huruf N. Yang dapat kita buat di sini N sama dengan 6, yaitu jumlah huruf pada kata cincin. Kemudian N1 sama dengan 2, yaitu 2 huruf C, kemudian N2 sama dengan 2, yaitu 2 huruf I, N3 sama dengan 2, yaitu 2 huruf N. Nah, banyaknya susunan huruf yang berbeda dari kata cincin adalah sebagai berikut. Banyak susunan sama dengan N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial, sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial dan 2 faktorial habis kita coret atau kita bagi, sehingga tersisa 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 per 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1, sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 360. Kemudian 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Sehingga 360 dibagi 4 sama dengan 90. Jadi, banyak susunan huruf yang berbeda dari kata cincin adalah sebanyak 90 susunan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Jika n objek disusun mengelilingi suatu objek bundar, maka banyaknya permutasi melingkar yang dapat dibuat ada n-1 faktorial susunan. Nah, ini adalah contoh dari permutasi siklis. Secara umum, permutasi siklis dari n unsur dirumuskan dengan P sama dengan n-1 faktorial. Nah, contoh soalnya seperti ini. Suatu keluarga yang terdiri atas 6 orang duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan cara yang berbeda? Kita jawab. Nah, diketahui bahwa banyak orang yang duduk mengelilingi sebuah meja makan tersebut yaitu sebanyak 6 orang. Sehingga kita buat di sini banyak orang sama dengan n sama dengan 6. Nah, banyaknya cara agar 6 orang tersebut dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda yaitu n dikurang 1 faktorial. Nah, ini rumus dari permutasi siklis tadi. Nah, n-nya tadi yaitu 6, sehingga kita masukkan n-nya sama dengan 6. 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 dikurang 1 yaitu 5, sehingga menjadi 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga kita dapati hasilnya yaitu 120. Jadi, banyaknya cara agar 6 orang tersebut dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan yang berbeda yaitu sebanyak 120 cara. Halo, saya Leni Wahyuni dengan NIM 20030200034 akan membahas mengenai pengantar teori peluang yaitu kombinasi. Yuk disimak terus videonya. Kombinasi. Apa itu kombinasi? Jadi kombinasi adalah proses pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan susunan objek yang terpilih. Berbeda dengan permutasi, kita harus memperhatikan urutan susunan objek yang terpilih, atau permutasi adalah AB tidak sama dengan BA. Sedangkan kombinasi,
kita buat contoh, ada satu titik A dan satu titik B. Kita ingin menghubungkan antara titik A dan titik B, maka garis itu adalah garis AB ataupun garis BA, atau kombinasi adalah AB sama dengan BA. Nah, banyaknya kombinasi R objek yang dipilih dari N objek berbeda adalah kombinasi dari N unsur diambil dari R unsur adalah N faktorial per N dikurang R faktorial dikalikan R faktorial. N lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil sama dengan N dan R lebih besar sama dengan 0 dengan anggota Z atau R elemen Z. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Kepengurusan RT terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Akan dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Pertanyaannya, hitung banyak cara memilih jika perwakilan terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, cara untuk mencarinya, pertama cara memilih 2 laki-laki, kombinasi dari 5 unsur diambil 2 unsur sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 5 faktorial 1 dikali 2 kali 3 kali 3 kali 4 kali 5 adalah 120. Faktorial 3 dengan faktorial 2 itu sama dengan 12. Jadi banyak cara memilih 2 laki-laki adalah 10. Selanjutnya cara memilih 2 perempuan. Kombinasi dari 3 unsur diambil dari 2 unsur sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 3 faktorial 3 dikurang 2 1 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial, maka dapatlah kita 6 per 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 cara. Jadi cara memilih cara memilih 2 laki-laki adalah 10 dan cara memilih 2 perempuan adalah 3, maka 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi banyaknya cara memilih perwakilan RT tersebut adalah 30 cara. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. Dalam suatu acara debat antar sekolah terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal maka mereka saling berjabat tangan. Pertanyaannya, berapa banyaknya jabat tangan yang mungkin terjadi? Penyelesaiannya, kombinasi dari N unsur diambil dari R unsur adalah N faktorial per N dikurang R faktorial dikalikan R faktorial. Maka kita masukkan angkanya. Kombinasi dari 10 unsur diambil dari 2 unsur adalah 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2 faktorial dikalikan 2 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2 8 faktorial dikalikan 2 faktorial. Maka kita bisa coret 1 sampai 8, maka sisalah 10 dikali 9 dibagi 2 dikali 1. Maka 90 per 45, 90 dibagi 2 hasilnya 45. Jadi banyak jabat tangan yang mungkin terjadi adalah 45. Misalkan N objek disebar ke dalam K partisi dengan N banyak objek pada partisi pertama, N2 banyak objek pada partisi kedua, N3 banyak objek pada partisi ketiga, dan seterusnya hingga partisi ke K berisi NK objek. Banyak susunan partisi yang mungkin adalah
N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Dengan jumlah N1 sama dengan N, untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan K. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Berapa banyak cara mendistribusikan 9 permen berwarna putih kepada 3 anak jika setiap anak mendapatkan jumlah permen yang sama? Maka ada 9 permen dan setiap anak harus mendapatkan jumlah permen yang sama. Maka masing-masing anak dapat 3 permen. Banyak cara membagikan 9 permen ke 3 anak tersebut adalah 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 faktorial 362 880 dibagi 216. Maka hasilnya 1680 cara. Jadi banyak cara membagikan 9 permen ke 3 anak tersebut adalah 1680 cara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.